Bismillah. Salam Lor Kecamatan Baturadin, Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali untuk acara kita pada kesempatan pagi ini, kita sama-sama mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan Maha Luhur, kami panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga yang tercurah pada kami semua dalam acara penyuluhan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Salam Pancasila! Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto yang menghormati Pak Camat Baturadin serta Pak Sekjam serta para kasih yang menghormati Korapil dan Polsek. Ini ada undangan yang tidak bisa mewakilkan di auditorium UNP Purwokerto. Kepala desa semuanya diundang juga, terus Babinsa, Babinsa pun juga hadir di sana. Tingkat Jawa Tengah ini hubungannya dengan rapat dan kejaksaan, saya izin juga bisa hadir. Lucu juga kalau semua saya undang membahas perdomaan ya. Jadi saya juga bisa hadir dan mohon maaf ini kalau Babinsa nanti selesai. Istri-istri yang pada patuh pada suami, yang menghormati suami, karena ini tahu kerungu aja, urung tahu kerungu ting 10 berarti nanti wajib mensosialisasikan. Artinya kalau Pak Camat, aturan itu dinamis, bahkan aturan kita yang dari zaman Belanda itu pasti kita terapkan, padahal untuk zaman sekarang sudah tidak dipakai. Artinya banyak hal yang ada perkembangan hukum dan sebagainya. Jadi kami datang ke sini tadi Bapak, kami jelaskan bahwa kami memberikan sedikit ilmu hukum yang wajib Pak kami berikan, dan kami punya tujuan untuk mendekatkan diri ke masyarakat Bapak Ibu. Kan laki-laki iya tuh kan partisipasi perempuan kan baru-baru ini aja ya Pak Ibu ya, baru-baru ini aja minta anggota dewan harus ada perempuannya gitu kan. Nah bahkan undang-undang terhadap KDRT juga ya nggak lama lah, tahun 2000-an baru muncul. Perlindungan anak terhadap perempuan dan anak itu ya undang-undang yang berkekerasan, tapi ini enggak, ada yang bilang perlakuan yang salah itu juga kekerasan. Contohnya ditelantarkan, itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Itu kekerasan karena berlaku umum. Bahkan laki-laki ya kalau ditendang atau di apa ya namanya, itu juga mengalami kekerasan. Ada kekerasan psikis, fisik. Ada nggak laki-laki yang mengalami kekerasan psikis? Banyak. Berujung bunuh diri. Banyak. Saya kan sebelum di sini, sebelum di Maluku juga di Jawa Timur, banyak loh Bapak Ibu yang laki-laki karena pertama tekanan pekerjaan, ekonomi, terus kemudian istrinya menuntut banyak. Akhirnya dia nggak kuat, terjun dari Suramadu. Jadi Suramadu itu jembatan untuk terjun. Bener kok. Biasanya kayak gitu. Jadi kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Kekerasan ekonomi itu tidak memberikan nafkah, memasang pasangan untuk prostitusi, memaksa anak untuk mengemis, mengetatkan istri dalam keuangan rumah tangga. Jadi kalau ada anak-anak yang dibawa untuk mengemis, itu kira-kira kekerasan apa enggak? Kekerasan ya. Kalau Bapak Ibu di jalan terus habis itu ngasih karena kasihan, Bapak Ibu gimana itu? Ada hukumannya enggak? Ada hukumannya, hukuman kriminal atau hukuman peraturan daerah. Iya, peraturan daerah ada aturannya soalnya. Di samping dampaknya juga melegalkan
ya itu tadi terjadinya kekerasan terhadap anak. Begitu. Yaitu ekonomi, dan ya rata-rata itu. Kalau nggak salah, 1 bulan yang lalu kita sempat ikut acara ketemu dengan ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri ya. Ketua pengadilan negeri bilang pengadilan agama di Purwokerto itu dalam 1 tahun menangani perceraian itu hampir 1000. Tapi pengadilan negeri, berarti kalau pengadilan negeri kan yang agamanya non Islam ya, itu sekitar 20 sampai 30. Nah, berarti perceraian di pengadilan agama itu 1000. Pada kemana ya? 1000 loh. Loh emang jumlah penduduk di Purwokerto itu berapa? Kabupaten Banyumas ya? Karena kan pengadilannya 2 ya. Di Purwokerto apa itu nggak stres karena pekerjaan? Lah yang di rumah kan kayak jenengan pasangannya lah ya. Bapak dengan lihat nggak kemarin berita yang ibu-ibu mau terjun bawa bayinya, mau terjun ke kereta api. Loh, itu bapaknya tahu nggak? Nggak tahu. Itu karena apa? Istrinya stres kan pas melahirkan, harus didampingi. Nah itulah kenapa kesehatan jiwa itu sekarang penting. Makanya itu lagi pemerintah mengcover BPJS ini gratis. Jadi nggak usah malu. Kalau dulu kan ke psikiater wong gemblung gitu, ODGJ gitu. Enggak. Sekarang ke psikiater itu adalah demi kesehatan bapak ibu sekalian. Ya sama kayak bapak ibu pilek lah. Kalau pilek kan kelihatan gitu. Kalau yang pertama nih Bapak, di Batu Bata ini termasuk daerah wisata yang peredaran miras dan obat-obatannya ini cukup tinggi. Kalau obat-obatan jelas itu undang-undangnya tidak. Tapi kalau minuman keras itu kalau nggak salah ketangkep minum pun hanya disuruh tindak pidana ringan. Sementara dampak daripada minuman banyak sekali kecelakaan yang terjadi antara Batu Raden sampai Purwokerto itu terjadi sampai banyak yang meninggal itu akibat dari minuman keras. Kenapa kok hukuman dari minuman keras ini lebih ringan dari perjudian? Sementara kalau judi itu lebih berat. Sementara dampaknya mungkin hanya istrinya yang komplek atau keluarganya. Sementara kalau miras ini lebih berat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan undang-undang perlindungan anak, kita sama tahu bahwa sekarang ini anak-anak yang masih berusia di bawah 17 tahun masih 14 itu sudah banyak yang melakukan hubungan. Tadi pertanyaannya bagus Pak, kenapa miras dan perjudian hukumannya lebih banyak, lebih tinggi miras, lebih tinggi judi, sedangkan miras itu bisa membunuh dan sebagainya. Saya ingat langsung Pak, jauh saya pernah memberikan penyuluhan pada tahun 2009 pada saat saya tugas di Kalimantan Timur Pak, tepatnya di Kalimantan Utara, tepatnya lagi di Kabupaten Gulungan, tepatnya lagi di Dusun Longbuah Pak namanya. Jadi saya harus naik perahu itu 4 jam Pak ke desa itu. Nah, kenapa saya ingat miras Pak? Budaya di Kalimantan itu Pak, jangankan yang dewasa, anak kecil itu sudah terbiasa dengan yang namanya minuman keras Pak. Judi jelas diatur di dalam KUHP. Judi online, judi yang manual dan sebagainya jelas ada hukumannya. Tetapi kenapa miras kok tidak ada? Itu masuk ke tipering kan gitu Pak. Kecuali misalnya dengan dia minum, karena kebetulan saya juga menangani Pak. Dia habis minum, antara orang Dayak dia berkawan sama orang Bugis Pak. Hari Sabtu Minggu dia minum, habis minum langsung ditusuk Pak. Akhirnya gegerlah satu kabupaten, sudah melibatkan suku Pak malam. Jadi perang suku Pak. Dan itu saya alami di 2010 sempat geger Pak di sana dan akhirnya meluas. Nah imbasnya apa? Itu undang-undang yang dipakai adalah pembunuhannya Pak, bukan mirasnya. Nah inilah
kelemahan kita Pak. Artinya gini, miras itu hanya diatur soal perizinannya Pak. Benar apa enggak? Hanya tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan untuk menjual miras. Mungkin karena Baturading ini adalah salah satu tempat wisata destinasi, akhirnya peredaran miras luar biasa. Lah ini harusnya berkoordinasi Pak dengan pemerintah daerah. Biasanya ada perda Pak, tapi cuman terkait dengan izin penjualan atau izin pembuatan Pak. Mana yang digunakan Bapak? Kompilasi hukum Islam yang perdata itu yang biasanya non muslim, terus adat itu biasanya musyawarah. Nah cuma sekarang kan yang kadang ya di kampung-kampung tertentu, desa tertentu mungkin yang paham dengan hukum tertentu jarang. Jadi nanti biasanya dalam prakteknya itu dikembalikan ke keluarga masing-masing. Jadi mungkin dari desa ya nanti nanya mau ngikutin hukum yang mana nih, hukum Islam. Jadi kadang keluarga satu dan keluarga lain pembagian warisannya bisa beda. Biasanya gitu. Terutama kadang kalau yang saudara-saudaranya terpencar-pencar gitu, atau mungkin yang dari yang sekarang itu biasanya adat itu karena dibahas bersama bagiannya gitu. Karena menyangkut, jadi Bapak Ibu, penerapan Bapak Ibu ikut hukumannya itu menyangkut apabila nanti di depannya ada permasalahan. Apabila Bapak Ibu pakai kompilasi hukum Islam, besok-besok ada gugatannya ke pengadilan agama. Kalau di hukum perdata, besok-besok gugatannya di pengadilan negeri. Kalau hukum adat, gugatannya biasanya kalau di desa ada lembaga adat, kalau enggak ya itu tadi musyawarah dengan membawa ya itu tadi tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dibahas bareng-bareng. Itu medianya. Itulah kenapa harus milih dari awal dan dijelaskan sama ahli waris lainnya komitmennya itu. Oke. Ya taruhkan tuan dulu mau ngikut kemana, karena nanti kalau kadang kan kayak gitu. Sekarang udah rampung nih, bukan rampung nanti beberapa bulan berikutnya iya buka. Oh pakai adat ya. Sudah tidak menggunakan hukum Islam ya, karena kan yang terjadi sekarang hampir semua kan kalau membayar waris dibagi rata.